Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aziza Putri Mesya Aulia dengan BP 23101155110052 dari kelas Akuntansi 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai perencanaan. Perencanaan adalah proses memutuskan tujuan-tujuan apa yang akan dikejar selama suatu jangka waktu yang akan datang dan apa yang akan dilakukan agar tujuan itu dapat tercapai. Seorang perencana harus mampu untuk membayangkan pola kegiatan yang diusulkan dengan jelas. Pada dasarnya, perencanaan adalah suatu proses intelektual. Perencanaan atau planning. Perencanaan diperlukan dan terjadi dalam berbagai bentuk organisasi. Sebab perencanaan ini merupakan proses dasar manajemen di dalam mengambil suatu keputusan dan tindakan. Perencanaan diperlukan di dalam setiap jenis kegiatan, baik itu kegiatan organisasi, perusahaan, maupun kegiatan masyarakat. Dan perencanaan ada dalam setiap fungsi-fungsi manajemen. Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa yang melakukannya. Unsur-unsur perencanaan. Perencanaan yang baik harus dapat menjawab 6 pertanyaan. Pertama, what, apa. Kedua, who, siapa. 3, when, kapan. 4, where, di mana. 5, why, mengapa. Dan 6, how, bagaimana. Sifat-sifat rencana yang baik. Pertama, mudah dipahami sehingga penafsiran yang berbeda-beda dapat ditiadakan. Kedua, fleksibel. Suatu rencana harus dapat menyesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Ketiga, stabilitas. Rencana harus dijaga sehingga tidak perlu setiap kali mengalami perubahan. 4, jangka waktu dan faktor-faktor produksi seimbang dengan kebutuhan. 5, meliputi seluruh tindakan yang dibutuhkan. Jadi, meliputi fungsi-fungsi yang ada dalam organisasi. 4 tahap perencanaan. Pertama, menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Tanpa rumusan tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber-sumber dayanya secara tidak efektif. Kedua, merumuskan keadaan saat ini. Pemahaman akan posisi perusahaan sekarang terhadap sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan. Ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. 4, mengembangkan serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan, penilaian alternatif, serta pemilihan alternatif terbaik. Siapa pembuat rencana? Pembuatan rencana dapat ditugaskan kepada 1. Panitia perencana. Panitia ini terdiri dari beberapa unsur yang mewakili beberapa pihak yang masing-masing membawakan misinya untuk menghasilkan suatu rencana dengan harapan rencana yang dibuat akan lebih baik. Kedua, perencanaan unit yang ada dalam organisasi yang bertugas khusus membuat rencana. Ketiga, tenaga staf. Pada sebuah organisasi atau perusahaan ada 2 kelompok fungsional, yaitu pertama ada pelaksana, yaitu kelompok yang langsung menangani pekerjaan. Kedua ada staf atau pemikir, tugasnya menganalisa fakta-fakta untuk kemudian merencanakan sesuatu guna. Jenis-jenis perencanaan. Pertama, rencana global atau global plan. Berisi tentang penentuan tujuan suatu organisasi secara menyeluruh, apa yang menjadi tujuan jangka panjang organisasi. Tujuan global ini dapat dipandang sebagai misi suatu organisasi. Analisa penyusunan rencana global terdiri atas pertama, strength, yaitu kekuatan yang dimiliki oleh organisasi. Kedua, weakness, memperhatikan kelemahan yang dimiliki oleh organisasi. Ketiga, opportunity, yaitu kesempatan terbuka yang dimiliki oleh organisasi. Yang keempat, threat, yaitu tekanan dan hambatan yang dimiliki oleh organisasi. Yang kedua ada rencana strategi. Bagian dari rencana global yang lebih terperinci, di mana dengan menyusun rencana kerja yang akan dilakukan untuk mencapai rencana global. Dimensi waktunya jangka panjang. Dalam pencapaiannya dilakukan dengan sistem prioritas. 3 alasan penggunaan perencanaan strategi yaitu: pertama, memberikan kerangka dasar bagi perencanaan lainnya yang akan dilakukan. Kedua, mempermudah pemahaman bentuk-bentuk perencanaan lainnya. Ketiga, titik permulaan pemahaman dan penilaian kegiatan manajer dan operasi. Langkah-langkah proses perencanaan strategi. Pertama, penentuan misi dan tujuan organisasi. Mencakup tentang misi yang akan diemban,
falsafah yang digunakan untuk mencapai misi serta tujuan keseluruhan yang akan dicapai oleh organisasi. 2. Pengembangan profil perusahaan tentang kondisi dan kemampuan perusahaan. 3. Analisa lingkungan eksternal. 4. Analisa internal. 5. Identifikasi kesempatan dan ancaman strategik. 6. Pembuatan keputusan strategik dan mencakup penetapan, penilaian, dan pemilihan alternatif yang akan digunakan. 7. Pengembangan strategi perusahaan yang akan dikembangkan ke dalam berbagai sasaran. 8. Implementasi strategi yang menyangkut kegiatan manajemen untuk mengoperasikan strategi. 9. Peninjauan kembali dan evaluasi dengan monitor dan membandingkan serta menilai semua kegiatan yang dilakukan dengan tujuan yang akan dicapai. Jenis-jenis rencana. Pertama, tujuan. Harus dirumuskan sejelas-jelasnya agar dapat dipahami dengan mudah oleh orang lain. Juga harus wajar, rasional, ideal. Tegasnya, tujuan yang diinginkan itu harus ditetapkan supaya perencanaan tidak mengambang. Kedua, kebijaksanaan adalah suatu pedoman yang menyeluruh, baik lisan maupun tulisan, yang memberikan suatu batas umum dan arah guna mencapai suatu tujuan. Pentingnya kebijaksanaan. Pertama, merupakan bagian dan membawa arah fungsi perencanaan. Kedua, memberikan arti terhadap tujuan. Ketiga, menempatkan tujuan perusahaan secara benar. 4. Alat pendelegasian wewenang. Kelima, alat untuk mendapatkan wewenang. Tingkat-tingkat kebijaksanaan. Pertama, kebijaksanaan pokok. Kedua, kebijaksanaan bagian. Ketiga, kebijaksanaan umum. 3. Prosedur adalah suatu rangkaian tugas yang mewujudkan urutan waktu dan rangkaian itu harus dilaksanakan. Keempat, ada rule atau aturan. Adalah suatu rencana tentang peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dan harus ditaati. Kelima, program adalah suatu rencana yang pada dasarnya telah menggambarkan rencana yang konkret karena sudah tercantum sasaran, kebijaksanaan, prosedur, waktu maupun anggaran. Keenam, budget adalah suatu rencana yang menggambarkan penerimaan dan pengeluaran yang akan dilakukan pada setiap bidang. Ketujuh, metode merupakan hasil penentuan cara pelaksanaan suatu tugas dengan suatu pertimbangan yang memadai menyangkut tujuan, fasilitas-fasilitas yang tersedia, dan jumlah penggunaan waktu, uang, dan usaha. 8. Strategi adalah penentuan cara yang harus dilakukan agar memungkinkan memperoleh hasil yang optimal, efektif, dan dalam jangka waktu yang relatif singkat, serta tepat menuju tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Keuntungan perencanaan. Pertama, dengan perencanaan tujuan menjadi jelas, objektif, dan rasional. Kedua, perencanaan menyebabkan semua aktivitas terarah, teratur, dan ekonomis. Ketiga, perencanaan akan meningkatkan daya guna dan hasil guna semua potensi yang dimiliki. Keempat, perencanaan menyebabkan semua aktivitas teratur dan bermanfaat. Kelima, perencanaan dapat menggambarkan keseluruhan perusahaan. 6. Perencanaan dapat memperkecil risiko yang dihadapi perusahaan. 7. Perusahaan memberikan landasan untuk pengendalian. 8. Perencanaan merangsang prestasi kerja. 9. Perencanaan memberikan gambaran mengenai seluruh pekerjaan dengan jelas dan lengkap. 10. Dengan perencanaan dapat diketahui tingkat keberhasilan karyawan. Terakhir, kerugian perencanaan. Pertama, perencanaan akan membatasi tindakan dan inisiatif para bawahan, karena mereka harus bekerja sesuai dengan pola yang telah ditetapkan. Kedua, perencanaan menyebabkan terlambatnya tindakan yang perlu diambil dalam keadaan darurat, padahal keadaan darurat perlu diambil keputusan yang cepat. 3. Informasi yang dibutuhkan untuk meramalkan masa yang akan datang belum tentu tepat, sehingga manajer tidak akan dapat secara pasti meramalkan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. 4. Biaya yang diperlukan untuk perencanaan cukup besar, bahkan dapat melampaui hasil yang akan dicapai. Kelima, perencanaan mempunyai penghalang-penghalang psikologis karena orang lebih memperhatikan masa sekarang daripada masa yang akan datang. Sekian penjelasan materi dari saya. Salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.